dari 14 ya. It's okay. Ayo, lanjut. Ini Widya yang ketik apa? Yo, oke Widya. Oke, lanjut ya. Jadi sebenarnya market itu udah ngasih gambaran ke kita kemana market akan pergi, ya, baik itu buy, sell, gitu kan. Kenapa dia harus turun di sini ya? Karena dia break kecil, ya, break kecil, swing high. Yang ini di break false oleh ini, dia ada penurunan, so harusnya besok pagi-pagi dia terbang ya. Nariknya kayak gini, tapi ini di downtrend nggak bagus ya. Gini, besok hari Senin kayak gini terbang. Taking profitnya di mana gitu? Kalau do teori kan untuk mencari area entry, taking profit SNR terdekat, tapi kalau trennya bagus itu SNR terdekat. Namun kalau ini biasanya saya taking profitnya itu di zona impulsif ya, karena belum tentu market bisa break ini terus dia turun lagi ke sini gitu, naik turun aja sih gitu. Lebih ini lagi saya biasanya scalping di sini. Nah, 5 menit ya, lebih mudah. Yang di break ya, yang di break ya udah saya tinggal tarik aja. Nah, gini. Oke, tinggal entry. Bam, kan di sini saya taking profit di impulse, nanti turun lagi gitu, naik turun aja. Siapa aja yang ikut? Ada Agus, Mugidi, Rius, Maimet. Oke, ini nama unik amat nih. Ini bukan sembarangan ini, ntar dulu ini. Itu ya, sembarangan enggak. Businessman, siapa nih dia? Riansa, Hendra, Andi, Dian, Radek, Arif, Widya, Rohman, Kay, Berry, Trader MC, Harry ya kan. Harry dulu namanya Trader MC itu. Saya omel-omelin suruh ganti nama itu di itu. Oke, next itu tentang breakout structure yang digabungkan dengan hukum volatility. Oke, ya. Bam, ya. Digabungkan dengan hukum volatilitas, jadi intinya kayak gini teman-teman. Ketika market open close ya, BPR di atas minus 20 itu berarti masih ada kena ikan. Pertanyaannya, Om, ini kan open close-nya perfect banget nih, sempurna banget di atas minus 20. Oke, kok malah penurunan? Nah, ini dia ya, kenapa indikator lebih cocok dibuat expert advisor atau robotik. Karena ketika BPR zone 0 itu sering terjadi reversal sampai 0 nih. Ini udah mentok 0, makanya dia turun close karena di sini ada resisten. Habis resisten, bam, turun, mudun gitu ya. Oke, itu logik. Volatilitas itu membantu kita. Ini area anti reversal bukan ya, gitu loh. Ya, wah ini di apa namanya dekat resisten. So ini udah nyampe 0 nih. Ya udah deh, reversal. Dengan hukum market juga bisa, dengan hukum do teori juga bisa. Tapi kan memang itu udah hukum sell ya, di situ area sell. Mana logik ini dia. Oke, kemarin udah dibikinin video yang ini ya. Pertanyaannya, kalau ini di break, ini di break, saya hapus dulu semuanya ya. Indikatornya saya hapus juga. Nah ini dia 4 jam aja tinggal naiknya kan.
terus tinggal gitu doang nih. Ini kayak gini, mendayu, terus gitu ya. Dalam hukum Fibonacci plus kan udah dijelaskan juga itu. Baik itu pas saya PS-an, saya baru ini juga kalau dalam hukum SNL klasik ini support ya di 4 jam, dan ini juga area buy, dan ini menjadi area demand ya dengan hukum logik berbeda ya. Demand itu kompleks, supply itu lebih kompleks. Demand udah kompleks, tapi ternyata lebih kompleks supply ya, strukturalnya maksudnya. Oke, kan ada hanya buy rejection seperti ini ya kan, nyari supply and demand ya. Tidak semudah itu teman-teman, semuanya kompleks banget ya. Teman-teman aja mungkin masih bingung supply and demand kapan pertama kali digunakan di market, terus siapa penemunya. Oke. Nah, yang harus kita ketahui adalah di mana swing low yang ideal, swing high yang ideal, and mana yang bisa disebut itu boss breakout structure, atau mana itu yang disebut sebagai higher high atau lower low doang, atau swing point doang ya. Jadi jangan disamakan boss dengan lower low. Oke. Kalau lower low, lower high, contoh seperti ini. Simpelnya seperti ini. Ini apa? Higher high. Oke. Ini lower low, bukan. Bukan teman-teman. Ini juga bukan, hukumnya bukan higher high, tapi boss break of structure. Ini break of structure. Ini juga break of structure. Pahami ya? Ini juga break of structure. Ini baru LH apa HL. Nah, ini bukan break of structure. Monggo, bedanya dari mana? Bedanya dari ini teman-teman. Coba perhatikan ya. Ini lebih tinggi dari candle ini. Ini nggak bisa lebih tinggi dari candle ini. Oke, itu bukan bos. Oke, mana bos? Ini bos. Ini lebih tinggi candle tengah. Ini lebih tinggi dari candle tengah. Oke, ini low-nya adalah high. Ya, high. Bos, breakout structure. Oke, yang perlu dipahami itu aja. Sederhananya seperti itu. Oke, ini ternyata ini bukan bos ya, bukan bos teman-teman. Ini higher high ya, ini karena ini nggak bisa lebih rendah dari ini. Oke, higher high hukumnya hanya untuk membaca marketnya, tapi untuk mencari area retracement atau reversal harus pakai hukum bos. Kalau saya seperti itu, kalau Google kan yang penting ada kayak gini di break, betul kan? Coba kita implementasikan di market, benar nggak sih hukum-hukum ini ya, yang sedang terjadi? Pralogiknya sebenarnya lebih ideal itu adalah di close market ya. Close market contoh ini ideal banget teman-teman, ideal super ideal yang ini. Kenapa? Karena close-nya ini lebih rendah dari kanan kirinya ya. Ini bos yang ideal, breakout struktur yang ideal. Oke. Ini gak ideal teman-teman, gak ideal. Harusnya low-nya yang di sini baru ideal, tapi ini low-nya di sini dan close di sini, close sebelumnya lebih rendah dari ininya, berarti ini bukan bos yang ideal. Itu sebabnya anak-anak dot teori yang menggunakan Fibonacci standar yang hanya ditarik seperti ini langsung floating minus, karena otomatis mereka akan sell di sini. Oke, dan ini di video udah saya jelaskan. Nah, ya udah di sinilah ya 0,236, tapi idealnya di tanah tadi. Langsung pada sell. Percaya nggak pada sell di situ? Coba kita rewel di one horse. Dan abrakadabra, one horse ternyata, aduh, sellnya kecil banget teman-teman.
segini aja. Ya benar, sell terus balik Bandung lagi. Ya, itu hukum Fibonacci standar. Namun, kalau kita berkaca kepada paralogik support dan resisten seperti ini, kita hapus dulu semuanya biar nggak bingung. Jam. Oke ya. Kita melihat ini di break. Oke, yang mana yang di break? Yang ini ya. Ini swing low, bukan bos. Hukumnya ya, kalau swing low kurang perfect lah. Yang ideal yang bos. Makanya di video saya ada 2 opsi ya. Opsi pertamanya ada, ini kenapa ya kok kayaknya sampai sebentar, 1, 2, 3, mungkin dulu. Oke. Tuh. Apa kamu nggak mau? Oh, nggak ada ternyata. Minus 1. Nggak ada lagi. Minus 109. Salah ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Nah, 1. Oke. Gimana lagi? Oke. Nanti ada kalkulasinya, rumus fix-nya. Jadi ini bukan rumus fix yang saya tulis ini, nanti ada di Telegram semua. Dan itu akan memicu persis seperti video ini. Persis ya, ada bedanya dengan video yang saya kirim. Ya. Mana ya? Pokoknya ada di video sini ya. Teman-teman bisa cari. Saya udah kirim persis banget videonya, harus ada ketinggian kalau dalam teori saya. Kalau dalam Fibonacci kan dia 0,3236 gitu ya. Namun aktualisasinya market akan touch ini. Touch video ini ya. Teman-teman cari sendiri, nanti videonya ada di sini. Kalau tangan saya kalau udah nyari, pengennya nyari terus loh. Bahaya nih, kecanduan mencet ini tangan saya. Ya, di video sini ya. Ada rumus penarikannya. Oke. 87. Oh, sandot kan sekarang udah beda terjadi ya, beda. Koreksi kecil. Harapan saya masih turun lagi. So, ini harus dimatikan dulu berarti. Oke, videonya yang itu ya. Kita ke market lagi. Kalau di Fibonacci nggak perfect, nggak sempurna. Itu saya racik pakai hukum logik matematika, 100% matematika ya. So, intinya besok Senin harusnya masih ada kenaikan teman-teman ya. Dengan hukum pralogiknya apa? Percaya nggak? Ini kalau turun juga cenderung hanya ke 18, 3 berapa ya? 34 apa ya? Berarti ke sini dong. Bukan. Terlalu dalam banget. Besok mappingannya di-share aja. Yang penting teman-teman paham baca struktur marketnya. Ketika ada bos di break, maka akan ada retracement atau reversal ya. Seperti awal kita live streaming tadi, hanya ada 2 opsi, retracement atau reversal. Oke. Ini di break, down dan terbang. Oke. Ini di break ya, yang ini di break ya. Nah, ini kan di break nih, break
down ya, nanti terbang, udah naik turun aja marketnya, ya nggak? Oke, mudahnya seperti itu. Nah, VPR tadi untuk mencari volatilitasnya, high di volatilitas ketika naik berarti candle bullish, ketika bearish berarti candle bearish ya. So itu kita udah tahu tuh. Oh, ini trennya masih naik nih. Berbeda dengan EMA ya. Kalau EMA kita masih contoh sederhananya kayak gini. Satu mungkin seperti ini, K. Kalau EMA kita baru sell di ketika NFP. Namun kalau volatilitas kita udah sell di sini karena di sini udah apa namanya? Enggak, masih bullish di sini ya. Coba kita pasang VPR. Oke. Oke. Oh tidak Ferguson. Kita di sini masih udah bisa masuk market ya. Tapi kalau di EMA harus nunggu di bawahnya kan, EMA lebih perfect. Nah, karena kalau di sini area konsolidasinya bisa saja reversal. Oke. Namun kita bisa baca dengan strukturnya. Dia turun logikanya kenapa? Ya karena memang waktunya turun. Dari mana waktunya turun? Disuruh sama trend line-nya Om San. Ya, sama Fibonacci kan nggak nurut tadi. Nyatanya masih naik. Oke ya. Contoh yang mana ya? Yang ini juga terjadi juga. Ya semuanya terjadi. Ya karena itu udah apa ya? Saya masuk market di dalamnya intinya. Oke, nah besok Senin ada logik kenapa harus ini saya ingatnya settingan yang udah jadi aja loh. Oke, ya harus naik ya. Naiknya kemana? Nah, ini di sini koreksi kecil ya, harusnya sinilah ya. Udah jangan tinggi-tinggi dulu ya. Senin harapan saya marketnya sideway, dari sini turun teman-teman, turun ujiannya di sini. Kalau ini di break ya, hukum impuls hilang ya. Kalau ini di hukum impuls hilang, tapi kan teman-teman nggak pelajari hukum impuls ya, yang artinya kalau ini di break, nah, saya buat lain lagi. Ini di break ya, berarti kan swing low-nya di break ya. Swing low bukan bos, itu emang bos bukan dong, yang ini kan lebih rendah dari yang tengah. Nah, berarti ini swing low ya, bukan bos. Oke, berarti nanti habis di break ya, turun lah, katakan ke sini berapa ya, sini boleh, sini aja dulu lah. Nah sini ya, kok ke situ, kenapa ya ke situ ya, ntar dulu, itu garis nggak mungkin saya asal narik. Itu strong, itu area entry di hari yang ini, tapi belum di touch karena dia nabrak EMA 21, 34, 55 dan lain sebagainya, nabrak di sini semua, bam. Oke. Apalagi kalau kita analisa pakai DEMA ya, DEMA atau DMA juga sama, ini udah area bullish gitu ya, masuk area bullish. Cuman kalau anak-anak Fibonacci standar, mereka bisa menjelaskan pralogisnya, volatilitas yang artinya sebelum market terjadi. Anak-anak Fibonacci standar biasanya sudah bisa memproyeksi ya, bisa entry di pucuk, di dasar ya. Teman-teman cari teman sebanyak mungkin sama teman-teman anak-anak Fibonacci standar, itu rata-rata mereka tingkat profitabilnya bagus ya. Yang penting kita nggak boleh ngejudge setiap kekurangan di teknik tersebut. Oke, karena kan kita pasti kan dapat ilmu dari orang itu gitu kan. So besok masih ada kenaikan meskipun siapa mereknya, volatilitas masih ada penurunan. Oke, namun di sini sudah diselipkan satu momentum pembalikan karena candle bullish sudah mulai close di bawah minus 80. Jadi poin dari live streaming ini ya, sebelum masuk ke jam 24, saya udah dibikinin kopi lagi ternyata, sebentar.
Ini buat ayam. Lanjut teman-teman. Jadi poin dari live streaming ini ya, bahasa kerennya katanya webinar, katanya saya bilangnya nongkrong malam aja ya, karena nggak bisa malam mingguan. Alasannya karena anaknya udah tidur, nggak mau diajak jalan-jalan. Oke, so di sini poinnya adalah ketika market bullish, jangan bilang market apa, CS, candlestick. Oke, apapun lah bahasa teman-teman, saya sebutnya CS saja, candlestick ya, lebih simpel mungkin. Candlestick bullish, oke, ya, open dan close di atas minus 20 WPR, kecenderungan masih ada kenaikan, apalagi didukung dengan moving average, itu lebih good ya. Jadi sistematis robot juga diciptakan dari dua indikator tersebut. Oke. Yang kedua, ketika market bearish, candle open dan close harus di bawah minus 20, maka masih ada penurunan, dan itu udah pernah dibahas. Cuman lebih kompleksnya, bagaimana kita mengidentifikasi area idealnya untuk reversal, untuk koreksi, bahwasanya itu marketnya nanti sampai situ tuh kayaknya gitu kan, sering dengar orang ngomong kayak gitu ya, trader ngomong gitu, paling nyampe sana naik. Nah, kita nggak boleh berdebat kayak gitu ya teman-teman, itu jatuhnya kita sombong banget bahwasanya kita tahu market pasti sampai sana, tidak ya teman-teman. Itu apa ya, gak bagus lah kalau kita sombong di market, nanti market ngasih pelajaran ke kita apalah. Pokoknya menunduk aja, menunduk terus aja, udah jago aja harus tetap menunduk ya. Saya aja lagi menghindari flexing ya, flexing di sosmed kayak Facebook, kayak WhatsApp gitu kan. Sebisa mungkin jangan update terminal lagi transaksi gitu ya, karena tapi pikir-pikir makin banyak tetangga yang ingin belajar trading, jadi nggak mau saya itu. Bukan berarti nggak mau ngajarin mereka ya, tapi nggak bagus lah kalau kita pamer-pamer aja gitu. Tapi itu kembali ke pribadian masing-masing. Ini udah era digital, flexing itu wajib kalau yang pingin maju ke IB. Flexing itu wajib untuk mereka yang notabene memiliki profesi di dunia influencer. Oke? Kalau kita cuma trader biasa, terus ngapain pamer-pamer di WhatsApp gitu, orang yang lihat juga bingung. Ini orang ngapain ya, tiap hari update-nya kayak jantung lagi naik turun gitu lah, kan bingung itu ya. So orang awam malah bertanya-tanya, ikut terjun malah nanti malah MC kan, logika dari flexing. Oke. Jadi pertanyaan semuanya dan pertanyaan teman-teman belum ada yang terjawab secara terinci ya. Mana ya? Belum ada yang dijawab secara terinci. Valid untuk semua pair? Belum kah ya? Belum. Jawabannya ini udah dijawab ya, Wid ya? Udah dijawab. Ini sudah dijawab. Dari atas dulu biar nggak bingung ya. Ini nggak dijawab. Mengidentifikasi area pembalikan harus dengan SNR. Siapa namanya? Udah dijawab. Si Heri ya, harus di SNR ya. Terus Agus, validnya WBL di area SNR count. Bukan validnya, ini valid dalam arti apa ya Gus? Dalam arti kayak gini Gus. Jadi yang disebut valid tidaknya WPL itu adalah kita mencari momentum reversalnya. Di mana nih WPL untuk reversalnya?
Dan sedangkan VPR itu hanya untuk membaca vokalitas ya. Oke, pahami itu ya. Nah, kalau di area SNR, VPR difungsikan dengan hukum bonds yang sempurna. Bonds yang sempurna, breakout. Kalau breakout ya udah bisa dilihat dari VPR-nya. Apalagi kalau candle yang close di minus atau di plus VPR, itu candle breakout paham dong, berarti harus candle yang panjang, lebih panjang dari candle sebelumnya, itu udah mewakili hukum candle breakout. Nah, itu lebih good terbangnya atau turunnya. Oke, berarti ini udah dijawab ya, Gus ya. Jadi VPR itu untuk mengidentifikasi, ini kayaknya masih mau naik nih. Ya, jangan bilang kayaknya, dilihat langsung di marketnya, jangan pernah berasumsi. Oke, langsung dilihat di marketnya. Loh, support di sini. Loh, WPR-nya masih di sini loh. Kok close-nya bullish? Wah, ya udah, berarti baik. Nah, itu logikanya kan. Di support, berarti dia nggak bisa terus support. Nah, oke, ini BPR aja itu kompleks loh, teman-teman. Jadi, makanya banyak teman-teman kita yang trading pakai indikator aja, banyak yang MC, yang katanya profitable sesuai indikator, karena kita tidak bedah secara terinci struktural dari indikator-indikator yang ada di MetaTrader, baik itu volume, baik itu osilator, baik itu Bill Williams, baik itu trend, ya. Oke, terus ini berarti sudah dijawab. Oke, layar sekarang hitam. Kita memastikan tentang volatile di volume, berarti market masih down ya. Ya, nggak tergantung dari candle-nya ya. Candle-nya ya, bukan berarti masih di bawah WR candle-nya. Oke, candle-nya harus bearish. Oke, udah dijawab. Terus siapa lagi? Volatile itu kok belum mudeng, sama kayak trend om, hampir sama, cuman dia lebih perfect ya, dia lebih apa ya, memberikan konfirmasi. Oke, kalau trend moving average kan tidak memberikan bobotnya, porsinya. Nanti next day ada webinarnya untuk mengukur tingkat volatilitasnya. Oke, so ini udah dijawab. Belum mudeng, bagus. Lebih baik bilang belum mudeng daripada kayak Vivi diam-diam nggak mudeng bilangnya mudeng. Oke, berarti sudah dijawab. Siapa lagi? Ada use no comment untuk pertanyaan ini. Oh, ada si ini dulu ya. Siapa ini namanya? Berlaku untuk semua TF. Apakah jika WPR masih ada penurunan sudah dijawab? Apakah WPR di level meski buka lower time frame kah untuk mengetahui impuls? Tidak. Ya, so sebuah impuls bisa kita identifikasi menggunakan area SNR terdekat. Namun kalau VPR untuk mengukur volatilitas. Oke, contoh mengukur volatilitas itu sederhananya seperti apa? Ketika market close bullish ya, candle bullish close di atas minus 20, candlenya breakout tergantung dari jenis candlenya. Nah, nanti teman-teman cukup pelajari 3 jenis candlestick. Salah satunya shooting star, hammer, dan bisa pakai Morobuso. Morobuso itu untuk the reversal ya. Morobuso bisa untuk reversalnya, terus evening star, shooting star, dan hammer, terus inverter hammer ya. So itu nanti mudah dipahaminya kok. Oke. Terus cara mengetahui volatilitas setelah terkecil cat, lihat arah tren, terus apa lagi om? Banting HP-nya, ini pertanyaan mudah, jelas banget lah. Om, apakah kalau overbook overshoot dari tarik Fibonacci ASR left ini apa ini pertanyaan lo? Jika candle bullish sudah masuk di atas minus 20 narik candle bullish juga om, untuk PO entry-nya itu kita PO dari 01 atau gimana om? Itu hanya mengukur volatilitasnya ya. WPR hanya untuk volatilitas. Oke, jangan buat masuk di market karena struktur masuk marketnya menggunakan WPR lebih kompleks daripada kalian menggunakan Fibonacci. So, tulis baik-baik di buku kalian, WPR hanya untuk mengukur volatilitas supaya kita nggak kebelanjerang. Oke, kebelanjerang bahasa Inggrisnya apa ya? Kebelabasan apa? Keterusan gitu.
Bagaimana kalau VPR nggak nyampe kondisi atau langsung balik ya, takdir itu. Terus selain layar yang menampilkan terminal pasti tambah waktu navigasi setting tele langsung. Ini tadi ya apa CDN ya. Oke. Home SL no comment di luar topik. Bos one horse tarik HL di TR atau di TF satunya tergantung TF-nya fungsinya untuk apa. Bos itu setiap TF itu berlaku, baik itu 1 menit, 5 menit, 15 menit dan semuanya berlaku. Suaranya putus. Oke. Sinyal hilang. Best unstructured TF5 ke TWPR di area mana? What? WPR di area mana? Serumpun Malaysia dengan Indonesia bahasanya sama, cuman ada perbedaan sedikit kosakata yang kadang bisa bikin bingung salah tangkap. Oke, saya perjelas dulu. Tegok itu tengok ya, TGOK gitu ya. WPR di area mana gitu kan? M15 tapi mau bukan. Oh, buat day trading yes betul kalau 15 menit. Tapi lebih ideal 5 menit. Oke ya. Suaranya ngecil putus-putus. Oke. Ini kayak penyiar radio jadinya kan. Oke. Dan ada pertanyaan lain teman-teman? Ayo, ada pertanyaan lain? Ada siapa mungkin? Vida, Sampurna, yang Maimet dan Kaiher, Agus, teman-teman Sanva jangan bertanya dulu, berikan celah untuk teman-teman baru kita yang baru pada singgah ke forum kita. Teman-teman Sanva jangan ada yang tanya dulu. Ada Rohman, Andi, terus Agus, Sampurna, Vida, Kay, Maimet, silakan bertanya. Mas Tri, warungnya Abrara sih buka orang mas? Ya nongkrong siapa aja mas di depan? Mas Tri? Sepi. Oh. Sepi? Oh, oke. Okay. Apa bisa buka mas? Gimana? Harus buka. Gue masih 2 sih buka. Oh ya udah. Silakan teman-teman mau bertanya. Rohman, Mukidi jangan bertanya. Kamu member di Sanva. Ini buat teman-teman baru yang pada join. Dengar? Mukidi udah ngetik aja. Si Widya udah kena petir tah, itu udah nggak ada makhluknya. Apa masih ada? Si Nigeria ada petirnya juga ternyata ya. Oke, di Malaysia ada petirnya nggak, Oke? Vida Maimet. Ini unik banget ini nama. Tadi dulu mengingatkan saya sama satu lini bisnis. Apa ya? Maimet. Siapa ini? Iya, ngalah sholat. Di luar topik. Mas Rohman di luar topik. WPR, masih WPR, totality. Gak ada pertanyaan? Berarti lanjut ke break of struktur ya. Tidak ada pertanyaan yang dijawab setelah saya masuk terminal. Oh, masih pada mengetik, silakan tulis dulu. Ngetiknya jangan lama-lama. Tumben Rano seruputan kopi mas. Iya. Tumben Rano seruputan kopi. Bojoku wis turu, Cuk. Arep OTW ngene ta?